Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, mahasiswa UIN Riau, jurusan Ilmu Peternakan semester 4. Di sini saya mendapat tugas dari mata kuliah Metode Studi Islam dengan materi penelitian agama dan keagamaan. Penelitian adalah upaya sistematik dan objek untuk mempelajari suatu masalah dan memukakan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya mengumpulkan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan manusia tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian sehingga terdapat penemuan-penemuan, sehingga ia siap merevisi pengetahuan masa lalu melalui penemuan-penemuan baru. Kriteria metode ilmiah sebagai dijelaskan Moh Nazir adalah sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta. 2. Bebas dari prasangka. 3. Menggunakan prinsip-prinsip analisis. 4. Menggunakan hipotesis. 5. Menggunakan ukur objektif. 6. Menggunakan teknik kuantitatif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah sebagai berikut: memiliki dan mendefinisikan masalah, survei terhadap data yang tersedia, memformulasikan hipotesis, membangun kerangka analisis, serta alat-alat dalam menguji hipotesis, pengumpulan data primer, mengolah, menganalisis, dan membuat interpretasi, membuat generasi atau kesimpulan, membuat laporan. Agama sebuah objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu tidak menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalau dapat dilakukan harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan bahwa agama sebagai objek penelitian pernah menjadi bahan berdebat karena agama merupakan salah satu suatu yang presiden. Sebagaimana sudah disinggung di atas, agama mengandung dua kelompok ajaran. Pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasulnya kepada masyarakat manusia. Ajaran dasar yang demikian mendapat kitab-kitab suci. Para ilmuwan sendiri beranggapan bahwa agama juga merupakan objek kajian atau penelitian, karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi penelitian agama bukan penelitian hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan penelitian manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadli akan membahas tentang penelitian agama dan keagamaan. Menurut M. atau Muzahar, beliau menginformasikan bahwa sampai sekarang istilah penelitian agama dengan penelitian keagamaan belum diberi batasan yang tegas. Penggunaan istilah yang pertama, penelitian agama, sering juga dimaksudkan mencakup penelitian istilah yang kedua, atau yang disebut penelitian keagamaan, dan begitu juga yang kedua, dan begitu juga sebaliknya. Salah satu contoh yang diungkapkan oleh Mufti Ali yang ketika membuka program pelatihan penelitian agama atau PLPA menggunakan kedua istilah tersebut dengan arti yang sama. Selanjutnya, atau Muzahar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University, berpendapat penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan lebih menekankan pada keagamaan, sehingga materi sasaran pada tiga elemen pokok, yaitu situs, mitos, dan magic. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu mengemban metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah pernah dirintis adanya ilmu usul fikih sebagai metode untuk mengistibatkan hukum dalam agama Islam, dan ilmu mustalah hadis sebagai metode untuk menilai akurasi dan kekuatan sabda Nabi Muhammad SAW. Merupakan bukti adanya keinginan untuk mengembangkan metodologi penelitian sendiri, meskipun masih ada
perdebatan di kalangan para ahli tentang setuju dan tidaknya terhadap materi kedua ilmu tersebut. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, tidak perlu membuat metodologi penelitian tersendiri. Sedangkan penelitian tentang hidup keagamaan adalah penelitian tentang hidup keagamaan, penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian hidup keagamaan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang didasarkan atas agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya maupun yang lainnya. Yang ketiga yaitu ajaran agama yang membentuk peranan sosial, corak perilaku dan budaya masyarakat beragama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konstruksi teori penelitian agama. Konstruksi adalah cara membuat menyusun bangunan-bangunan, jembatan dan sebagainya. Dan dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Sedangkan teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, kejadian, dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Konstruksi teori adalah susunan atau bangunan dari suatu pendapat, asas-asas atau hukum mengenai suatu yang antara satu dan lainnya saling berkaitan sehingga membentuk suatu bangunan. Macam-macam penelitian. Penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penelitian ini bergantung kepada daya dan diobservasi orang lain daripada diobservasi oleh penelitian sendiri. Kedua, penelitian kasus dan penelitian lapangan. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Yang ketiga, penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan dengan variasi pada suatu lebih faktor lain berdasarkan koefiensi korelasi. Penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain cocok dilakukan bila variabel-variabel yang diteliti rumit dan atau terdapat diteliti dengan metode eksperimental atau terdapat dimanipulasikan. Studi macam ini memungkinkan pengukuran beberapa variabel dan saling berhubungan serta secara serentak dalam keadaan realistiknya. Yang keempat, penelitian kausal komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Yang kelima, penelitian eksperimental sungguhan. Penelitian eksperimental sungguhan dilakukan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan memperbanding hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenal kondisi perlakuannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endi Yunusa akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah MSI. Pertama ialah langkah-langkah penyusunan draft penelitian dan pengkajian Islam. Pertama ialah pemilihan persoalan, penentuan lokasi lingkup penelitian, pemeriksaan tulisan-tulisan yang bersangkutan, perumusan kerangka teoritis, penentuan konsep-konsep,
perumusan hipotesis, pemilihan metode pelaksanaan penelitian, dan perencanaan sampling. Kemudian pendekatan yang digunakan di sini ialah pendekatan kawasan. Pendekatan kawasan ialah pendekatan ini dapat digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang suatu masalah menurut wilayah di mana masalah tersebut terjadi. Kemudian pendekatan perbandingan. Perbandingan ini mengkaji bidang keilmuan dengan cara membandingkan berbagai pendapat atau aliran yang ada di dalam ilmu tersebut. Pendekatan topikal. Penelitian ini mengkaji suatu masalah dalam suatu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengkelompokkan dalam topik-topik tertentu atau tema-tema terdapat pada masing-masing disiplin keilmuan. Kemudian model-model penelitian keagamaan yang sesuai dengan perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian hidup keagamaan. Di sini ialah analisis sejarah. Dalam hal ini, sejarah hanya sebagai metode analisis atas dasar pemikiran bahwa sejarah dibuat atau dapat menyajikan gambaran-gambaran unsur yang mendukung timbulnya suatu lembaga. Kemudian analisis lintas budaya. Analisis budaya bisa diartikan dengan ilmu antropologi karena dilihat dari dan definisi antropologi sendiri secara sederhana dapat dikatakan bahwa antropologi mengkaji kebudayaan manusia. Eksperimen penelitian yang menggunakan eksperimen agak sulit dilakukan dalam penelitian agama. Kemudian observasi partisipatif. Observasi partisipatif ialah penelitian dapat mengobservasi perilaku orang-orang dalam konteks yang religius. Riset survei dan analisis statistik. Penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview dengan sampel atau suatu populasi. Analisis isi. Ya, dengan metode ini penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, khotbah, doktrin maupun deklarasi teks yang lainnya. Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Populasi. Analisis isi. Ya, dengan metode ini penelitian mencoba mencari keterangan dari tema-tema agama, baik berupa tulisan, khotbah, doktrin maupun deklarasi teks yang lainnya. Baiklah, itulah presentasi singkat dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.